Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Gunung Tabur, Kabupaten Berau dicemaskan oleh longsor tanah perbukitan dekat permukiman. Petani sawit di Busang, Kutai Timur masih terus berupaya mempertahankan lahan sawit miliknya. Adik dan kakak di Samarinda diringkus polisi karena mencuri puluhan air conditioner dari rumah warga. Tim gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi nakhoda kapal tunda atau tugboat Oceanic 2 yang tenggelam di buritan kapal. Lokasi kejadiannya di perairan Sukan, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Korban bernama Indrawan, usia 44 tahun, tenggelam saat memperbaiki baling-baling yang terlilit tali. Korban berhasil dievakuasi kurang dari 2 jam, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Aktivitas membersihkan rumah dari endapan lumpur pasca banjir ini dilakukan warga Perum Gria Mukti Sejahtera Gunung Lingai, Samarinda. Mereka menyebut banjir di Perum Gria Mukti Sejahtera sering dirasakan sejak tahun 2000. Warga berharap banjir kali ini menjadi yang terakhir dirasakan. Empat tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini digelandang petugas dari Gakumdit Polairut Polda Kaltara. Kasubdit Gakumdit Polairut Polda Kaltara menyatakan, barang bukti tersebut berasal dari 2 kasus berbeda yang diungkap awal tahun 2025. Pengungkapan pertama terjadi di kawasan Jalan Cendrawasih, Karanganyar Pantai, dan kedua dilakukan pada Jumat 10 Januari di Desa Lale Salo, RT 01 Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Mengendarai sepeda motor, sejumlah warga mendatangi pangkalan gas melon yang berada di Jalan Sentosa, Sungai Pinang, Samarinda. Tujuannya untuk membeli gas ukuran 3 kg. Akan tetapi keinginan tersebut tidak terwujud karena pangkalan tersebut juga kehabisan stok. Dalam kondisi seperti ini, warga berharap pasokan gas melon dipermudah agar mereka tidak lagi kesulitan saat hendak memasak dan sejenisnya. Polisi dari unit Reskrim Polsek Sambaliung masih mendalami kasus pembunuhan di wilayah Binungan yang terjadi Minggu dini hari lalu. Korbannya adalah RS usia 29 tahun, seorang mekanik alat berat di salah satu perusahaan tambang batubara. Tak lama setelahnya pelaku yang juga rekan sekerja korban berhasil diringkus. Akibat perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam hukuman 20 tahun. Petugas Damkar Tarakan Barat berupaya melepas borgol yang mengikat tangan seorang pecandu narkoba. Polisi terpaksa menggiringnya ke posko Damkar setelah borgol tersebut tidak bisa dibuka jika menggunakan kunci biasa. Pria yang masih menjalani rehabilitasi dari kecanduan narkoba itu terpaksa diborgol setelah berupaya melarikan diri dari panti rehabilitasi. Warga Jalan Merapi, Tanah Merah, Samarinda Utara mendatangi lokasi tambang batubara. Ini merupakan dampak dari keresahannya.
menyusul kegiatan penambangan di kawasan tersebut. Warga menjadi resah karena aktivitas tersebut menyebabkan areal pemakaman terancam longsor. Jalan poros Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau kondisinya memprihatinkan. Jalan yang sebelumnya mulus kini dipenuhi lubang yang membahayakan keselamatan terutama pengendara roda 2. Warga menyebut jalan ini cepat rusak karena kerap dilintasi kendaraan pengangkut alat berat dan truk berbadan besar. Didampingi kuasa hukumnya, petani sawit di Desa Busang, Kutai Timur mengadukan nasibnya. Mereka mengaku lahan miliknya telah diserobot oleh koperasi yang didirikan di kampungnya. Salah satu kuasa hukum petani menyatakan, upaya yang dilakukan oleh koperasi setempat diduga telah melanggar hukum karena mengambil paksa lahan petani yang sudah digarap sejak tahun 2007 silam. Modus dari koperasi tersebut yakni dengan membuat laporan palsu kepada polisi hingga menyebabkan ketua kelompok tani dipenjara selama 10 bulan. Dan kemudian koperasi ini melakukan upaya-upaya yang menurut kami adalah perbuatan yang melanggar hukum dan juga diduga dan patut keras diduga melakukan tindak pidana. Itu dengan cara melakukan pengambil alihan paksa lahan milik kelompok tani Busang Dengan. Salah satu caranya adalah membuat laporan palsu yang kami duga palsu itu kepada di kepolisian di Polsek Muara Calong. Padahal telah nyata-nyata secara terang benderang jelas bahwa surat asli lahan milik kelompok tani Busang Dengan itu ada di tangan klien kami sebagai ketua umum Yayasan. Perkara lahan petani ini ternyata meluas. Kelompok tani yang melawan kini melaporkan Kapolsek Muara Ancalong ke Propam Polda Kaltim. Saat ini perkara tersebut masih bergulir. Kapolsek Muara Ancalong terhadap perkara kami yang awalnya kami laporkan ke Polda, ke Polda Propam Polda Kaltim. Jadi sehingga Kapolda menerima dari Propam Polda menerima laporan kami dan yang memberikan surat penerimaan laporan yang ini. Ya. Sudah hasilnya seperti apa? Ada nggak dapat kabar bahwa yang bersangkutan ada perkembangan, ada laporan perkembangan kasus SP3DW itu telah dinaikkan sidik terhadap Pak Maksum tersebut. oknum tadi ya? Kapolsek. Sebelumnya perlawanan juga dilakukan para petani yang tidak ingin kehilangan lahan pertaniannya. Diduga upaya pengambil alihan lahan petani ini karena akan dijadikan sebagai lahan tambang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.